Hai teman-teman, kembali bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi terakhir dari video tutorial AutoCAD ini, yaitu membuat potongan. Ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus tentukan dulu bagian mana yang terpotong pada bangunannya. Misalnya kita mau potong bagian ini ke arah sana gitu ya. Potongnya ke arah sana, nah kalau potong bangunannya ke arah sana berarti bagian sisi kiri ini hilang. Nah yang nampak hanya bagian kanan bangunan ini aja ya. Nah misalnya ini saya ada 3D nya, ini misalnya kita potong bagian kiri ini. Oke. Nah, kalau kita potong dia bagian kiri bangunannya ini hilang ya. Jadi yang nampak bagian ini. Nah, kira-kira potongannya kayak gini ya. Di sini pakai kuda-kuda, ya di bawahnya ada fondasi. Misalnya kita hapus bagian yang ini kita potong gitu kan. Nah yang nampak ya arah ke sana juga ya. Nah oke. Nah kemudian setelah itu denahnya kita bisa rotasi dulu, kita putar ya. Kita blok semua, oke. Klik kanan, rotate. Klik di sini, arahkan ke atas, klik sekali, oke. Nah, terus kita bisa lihat bagian mana-mana aja yang terpotong. Ini ada dinding di sini, dinding belakang ya. Terus ada jendela ikut terpotong di sini, oke. Di sini ada dinding juga, dinding kamar. Kemudian terpotong lagi ada jendela. Oke. Misalnya nah seperti ini. Ini bagian-bagian yang terpotong kayak gini. Nah, oke teman-teman, setelah kita tahu mana bagian-bagian mana yang terpotong, kita langsung gambar saja ya. Langsung XL, enter sekali. V enter, terus klik di sini, klik di mana bagian yang terpotong ya, ini, kemudian ini dan ini, kemudian ini, oke. Setelah itu kita bisa kasih garis, L enter. Garis yang ini kita katakanlah sebagai titik acuan kita untuk mengukur ketinggian bangunan. Titik 0, 0.00 nya seperti yang di pondasi A ini. Ini acuan kita menggambar ya. Acuan kita untuk mengukur. Nah, oke. Setelah itu dari sini kita bisa copy selection ke atas 400 atau 4 meter untuk tinggi bangunannya ya. Ini bisa kita potong aja. Nah, oke. Nah kemudian setelah jadi seperti ini kita tinggal meletakkan pondasinya. Nah bagi kawan-kawan yang belum bisa membuat pondasi ya, silakan ke materi saya sebelumnya, yaitu tentang pondasi. Langsung saja ke channel saya. Ada itu tentang pondasi.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan step by step ya, dari 01 sampai minggu semalam terakhir 9 ya, rencana atap. Nah, kawan-kawan bisa ke nomor 6, rencana pondasi. Dan ke nomor 5, detail pondasi batu kali. Nah, oke, kemudian di sini pondasi yang terpotong yaitu kita sebentar, ini kita copy dulu. Kita copy dulu ya. Terus kasih. Nah, di sini kan yang terpotong di denah itu ini ya. Oke. Nah, yang terpotong tuh ini. Nah, di sini itu namanya ada pondasi setengah batu kali. Gimana itu pondasi setengah? Dia bentuknya gini ya. Dia setengahnya ini, setengah dari ini gitu. Kalau ini namanya pondasi utuh gitu kan. Nah, di sini yang terpotong pondasi setengah, kemudian pondasi utuhnya sini juga ya. Dan di sini juga. Oke. Terus langsung saja kita copy pondasi yang sudah kita buat di materi yang sebelumnya ya. Kita bisa copy, klik dari sini, arahkan ke sini. Oke. Ini kita bisa hapus dulu, enter. Ini kita hapus aja dulu arsirannya, kita hapus dulu ya. Nah, oke, setelah kita hapus kayak gini, ya kita tinggal copy lagi ke sebelahnya. Ke sini, oke, dan ke sini. Nah, pada bagian ini kita copy yang setengah batu kalinya. Kita bisa pilih ini. Nah, jika kawan-kawan ingin mempunyai file ini, nanti saya akan berikan link downloadnya gratis ya. Nanti saya buat di deskripsinya, oke? Oke, lanjut. Ini kita copy. Klik dari sini. Oke. Pindahkan ke sini. Oke, ini kita sejajarkan dengan pondasi yang di sebelahnya. Dari sini kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Ini kita hapus. Kurang. Oke, ini kita trim karena ini merupakan batas tanah kita ya. Nah, kemudian garis ini kita bisa hapus aja, enter. Oke, kita buat galiannya jadi seperti ini, jadi kayak gini ya. Nah, karena nggak memungkinkan untuk galian yang seperti ini, oke. Setelah itu ini kita bisa sambung EX, enter 2 kali. Ini, oke, ini kita bisa teruskan. Kita hapus. Nah, oke. Ini kita bisa trim.
kita munduri. Oke, ini juga kita extend sampai ke atas, X enter 2 kali ke sini. Ini merupakan plesterannya ya, untuk plesterannya yang ini. Bentar, ini kita. Oke, nah kemudian setelah seperti ini kita bisa arsir aja langsung pondasinya ya. Ini saya lupa saya pakai ANSI berapa. Lagi ANSI 31 dengan Encel 45, scale-nya 2. Oke. Kita H enter. Terus kita pilih ANSI 31. Ini kita rubah jadi 45 ya, biar dia tegak lurus. Scale-nya 2, kita add pick point, pilih ini, pilih ini, pilih ini, dan ini oke. Enter sekali, kita oke kan. Tapi kita rubah aja warnanya. Nah oke, ini kita bisa arsir lagi, H enter. Untuk pondasi batu kalinya saya pakai gravel, kalau nggak salah gravel. Oke. Kita buat 0 point. Nah, oke. Nah untuk ininya kita bisa copy aja ini, pindahkan dari sini ke sini. Kita copy lagi dari sini ke sini. Nah, oke. Ini saya pakai untuk pasir urupnya saya pakai ini arsen. H enter. Kita arsir pasir urupnya ya. Mana dia? Scale-nya kita rubah jadi 0,02 mungkin. Oke kan? Ini kebanyakan. 0,05. Nah, oke. Kemudian kita arsir pada bagian ini. Pasir urup, kemudian ini ada spesi dan keramik. Pasir uruk saya memakai arsen juga. Ini kita copy aja dulu ke bawah sini biar nggak bingung. H enter, pilih arsen, ini scale-nya 0,05 at pick point, pilih dari sini, ini dan ini, enter sekali, kita oke kan. Nah jadi seperti ini. Kemudian di atasnya ada spesi. Spesi ini saya menggunakan arsiran Arkon. Oke. Kita H enter. Terus kita cari yang tadi tuh Arkon ini. Oke, kita oke kan. Scale-nya 0,05. Coba kita tes dulu. Oh iya. Kemudian kita bisa ketik H, enter lagi. Kita buat lagi scale 0,05. Pick point. Pilih ini. Kemudian ini. Dan ini. Enter sekali, kita oke. Sip. Nah, kemudian untuk keramik karena kecil kali ya nggak apa-apa gini aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan menempatkan kusennya. Nah, jadi kusen mana saja yang terpotong ada di bagian dinding ini dan di bagian dinding ini. Oke. Kita ke detail kusen.
yang kita buat kemarin juga ya. Kawan-kawan bisa juga pergi ke sini, tadi detail kusen ini ada nomor 7 ya. Bisa tonton lagi di sini. Nah, itu kusennya tipe yang berapa kena potong? Jadi tipenya itu yang kena potong J1 dan J1 juga. J1 itu yang mana itu? J1 itu nah yang ini. Nah, jadi potongannya itu potongan yang ini kita copy, CO enter, nah, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi cara meletakkannya yaitu garis yang ini kita naikkan ke atas setinggi 210 karena sejajar dengan pintu ya. Enter sekali. Kemudian ini bisa kita hapus. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, gitu kawan-kawan ya. Kemudian kita bisa mirror yang ini, pindahkan ke sini. Kita pindahin ke sini. Ini kita bisa. Nah, teman-teman, jadi jangan salah menempatkan perletakan kusennya ya, dilihat arahnya gitu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kan ini kusennya ini atau jendelanya ini menghadap ke luar bangunan gitu kan. Dan yang ini juga menghadap ke luar bangunan. Otomatis daun jendelanya itu pada bagian yang ini dia daun jendelanya menghadap ke kiri ini gitu ya. Kalau yang jendela yang ini gitu, dia ngadapnya ke sini, oke? Misalnya kan gini lah. Misalnya ini salah gitu kan, salah penempatan. Kita katakanlah daun pintu yang ini arahnya sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan. Coba kita rubah dulu. Nah, misalnya ini kita masukkan dia ke arah kanan gitu kan. Kemudian di 3D-nya kita balikkan juga ini. Nah, gitu. Nah, jadi otomatis buka pintunya itu ya ke dalam kamar itu, bukan ke luar ruangan gitu loh. Nah, jadi jangan sampai salah arah. Ya. Ini kita hapus lagi. Kita pindahin. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini kan ada nampak pintu, ya. Ada nampak pintu di sini, ya. Kita tinggal copy aja pintu. Katakanlah ini pintunya. Ini di materi kita sebelumnya ada. Ya, ini di copy aja. Oke. Ini bisa kita sambungkan. Sini, EX, enter 2 kali, klik sini, trim, oke. Kemudian ini kita copy, klik dari sini, pindahkan ke sini, oke. Kemudian ini kita pindahkan lagi, letakkan di sini. Itu. Nah, jadi dia pas dia ya. Nah, jadi kalau di potongannya itu kebetulan di sini karena saya belum buat pintunya ya, jadi nggak nampak dia. Belum saya buat. Interiornya nih belum dibuat. Kira-kira potongannya kayak gini, oke.
Nah, setelah itu kita bisa membuat plafonnya ya. Kita pilih aja ini garis titik 0 ini. Kita pilih, terus copy selection, tarik ke atas. Misalnya tinggi plafonnya saya buat 350 atau 3,5 meter gitu kan. Enter sekali. Ini trim, potong. Nah, oke, ini untuk plafon. Untuk dinding belakang, ini kan dia tingginya sekitar 1,5 meter. Ini dari sini ke sini, nah, 1,5 meter. Oke, kita buat aja. Pilih ini, klik kanan copy selection, tarik ke atas 150, enter. Kita bisa trim. Oke. Yes. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, jadi seperti ini dia. Ini kita hapus saja. Kemudian pada atas plafon ini ada namanya ring balok ya. Jadi ring balok itu berada di sini. Di sini biasanya gitu ya. Nah, dan ring balok itu ukurannya sama seperti ukuran slope pada pondasi, 15/20 ya. Ya, kita copy aja yang dari sini. Kita copy. Oke, kita arahkan ke sini, dan ke sini. Nah, setelah seperti ini kita langsung bisa copy saja detail kuda-kuda yang sudah kita buat pada materi sebelumnya ya. Nah, misalnya materi sebelumnya. Nah, jadi kawan-kawan bisa ke nomor 8 pada playlist AutoCAD tutorial ini, oke? Setelah itu kita copy aja. Klik dari sini ke sini. Nah, dan jadilah seperti ini. Oke, ini kita bisa arsir aja lagi ulang. Untuk plesterannya, untuk plesteran dinding kita arsir ulang aja. Kita bisa ML, S, enter, masukkan angka 12, enter, kemudian J, enter, Z, klik dari sini, oke. Lakukan hal yang sama, sini juga. Setelah itu kita bisa arsir H, enter. Kita pakai ANSI 32 dengan scale kita buat 2. Coba dulu ya, tes. Oke kan, agak kebesarannya, coba 1,1.5. oke. Nah, ini lumayan lah ya. H, enter, 1.5, add pick point, klik ini, pilih dinding yang ini juga, oke, pilih ini, enter sekali, oke kan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat ukurannya ya. Dari sini ke sini. Kemudian DCO, enter. Nah, dia biar bisa meneruskan langsung gitu ya. Ini kalau kekecilan kita bisa atur, D, enter, kemudian pilih modify ya.
pada bagian teks ini kita rubah menjadi 15. Oke. Bentar ya. Nah, jadi seperti ini. Oke teman-teman. Kemudian di sini nampak teras. Ada nampak teras. Dia ketinggian dak betonnya ini kita hitung dulu. Dari sini ke sini 270. Oke, dan dak betonnya sekitar 10 cm. Ya, kita buat aja langsung 270 meter. Kita offset ke atas 10. Ada ya. Kemudian di sini ada nampak tiang di sini ya. Kita rectangle ya, katakanlah seperti ini. Ini dia lantai di bawah ini ya. Ini enggak, dia jadinya gini. 30. Nah, dia jadinya seperti ini, oke? Nah, oke teman-teman, kira-kira seperti inilah cara membuat potongan pada AutoCAD. Jika teman-teman ketinggalan materi yang sebelumnya, kawan-kawan bisa balik lagi tonton yang ini. Ada pondasi batu kali, kusen, membuat kuda-kuda, dan juga rencananya setelah itu baru bisa ke potongan ini ya. Nah, jadi saran saya, usahakan buat terlebih dahulu detailnya sedetail mungkin. Jadi kita nggak dua kali kerja gitu ya. Nah, setelah semua detail sudah siap gitu ya, kawan-kawan langsung bisa copy itu langsung ke potongannya. Jadi kerjanya pun lebih efisien, lebih cepat ya. Nah, jadi bagi teman-teman, saya nanti akan kasih link downloadnya gratis sampai potongan ini, oke? Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini semakin berkembang. Oke? Sekian dari saya, terima kasih.